Ini nantinya menjadi ajang tempat kita berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi kegiatan-kegiatan, dan berbagi apa saja. Prinsipnya bagaimana caranya semakin mencerdaskan kita sebagai generasi penerus untuk lebih maju, lebih tangguh, dan pastinya lebih tumbuh sebagai bangsa Indonesia. Oh ya, siang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Pasti semua orang sudah mengenal beliau. Seorang guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Diponegoro, mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi 2 periode, mantan presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia, dan hingga saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Tapi terkait dengan prestasi-prestasi narasumber kita yang luar biasa ini, nanti aja kita tanyakan lebih lanjut ya. Jadi yuk, mari kita langsung bincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Prof ya. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Prof, kami kan bangga banget ya, Prof, sebagai alumni Undip. Kita bisa punya podcast, kita bisa punya sekretariat. Terus saya pernah, kalau tidak salah itu pernah mendengar bahwa salah satu ide pencetus untuk dibuatnya podcast ini ya Prof sendiri. Nah, boleh nggak sih Prof, apa sih harapan-harapan Prof? Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa Prof punya ide untuk menjadikan sebuah podcast untuk Universitas Diponegoro ini, Prof? Boleh nggak, Prof, berbagi cerita ke kita? Iya, baik. Sekarang ini adalah era kemajuan teknologi informasi yang sungguh luar biasa. Sehingga siapapun itu harus mulai membangun komunikasi berdasarkan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan pesat. Kita tahu bahwa era sekarang sering disebut dengan era post-truth atau false truth. Ya. Di mana media sosial dengan seluruh pernik-perniknya sering digunakan secara tidak bertanggung jawab, yaitu menyebarluaskan informasi yang salah, tetapi dilakukan secara berulang-ulang, sehingga kesalahan atau ketidakbenaran itu malah kemudian bisa diyakini oleh masyarakat menjadi suatu kebenaran. Padahal itu kebenaran imitasi atau kebenaran semu. Berdasar ide itu, kemudian saya meminta teman-teman yang kebetulan IKFH itu baru saja beralih ke pemimpinannya. Ketua Umum IKFH yang pertama saya, kemudian sekarang sudah beralih kepada generasi milenial. Maka pada waktu satu pertemuan, waktu itu kalau tidak salah pertemuan dengan teman-teman alumni di program Doktor Ilmu Hukum, saya menyampaikan kepada Ketua Umum baru, Dr. Ahmad Reddy, tolong deh kita kembangkan satu kanal podcast yang kita semua menjadikan kanal podcast itu untuk bisa memberikan pemahaman, pembelajaran kepada seluruh khalayak ramai tentang sesuatu yang betul-betul genuine mengandung kebenaran. Untuk melawan kebenaran-kebenaran semu, kebenaran imitasi yang selalu didengungkan pada era yang disebut post-truth atau false truth. Nah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang pertama ini, teman-teman generasi muda yang memimpin IKFH di bawah pimpinan Dr. Ahmad Reddy dan Mas Dirga itu sekarang melaunching podcast IKFH ini pada sore hari ini.
Saya sangat bersyukur generasi milenial yang mengurusi FKFH mampu mewujudkan itu. Mari kita isi podcast IKFH ini dengan pembelajaran yang sungguh-sungguh berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Tidak hanya kita untuk berdiskusi mengenai hukum, tapi kita berdiskusi mengenai seluruh aspek kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan bernegara, sebagaimana yang sudah ditentukan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, mari IKFH mempunyai peran yang signifikan dalam rangka membangun negeri berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar, kita wujudkan dengan berdasarkan pada Pancasila. Itu yang saya inginkan, dan syukur alhamdulillah saya pada kesempatan yang pertama ini diminta untuk menjelaskan ide-ide itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Prof. Kami yang bersyukur Prof mau menyiapkan waktunya, mau memberikan motivasi. Ini luar biasa loh Prof. Seluruh pendengar, seluruh sahabat reprogresif itu mendengarkan. Ini loh latar belakangnya. Jadi intinya yang aku bisa tangkap Prof ingin bahwa apapun sebagai generasi muda, tolonglah jangan hanya pintar menyebar berita hoax. Mari kita menyebar kebenaran. Benar ya Prof ya? Betul. Kebenaran berdasarkan ideologi negara Pancasila. Wah iya, nah ini ya. Ini luar biasa. Nah, saya begitu dibilang narasumber kita Prof Arief, saya langsung bilang, nanti saya akan kaji lebih banyak lagi karena saya tahu yang namanya Prof Arief Hidayat itu seorang bapak ideologi Pancasila. Nanti itu Prof, kita keep dulu. Nah, Prof tahu nggak sih Prof, bahwa hari ini luar biasa ya Prof ya, ada 3 momen yang kita rayakan. Yang pertama itu ada 3 momen istimewa yang kita rayakan. Yang pertama itu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semua rakyat Indonesia, semua bangsa Indonesia merayakannya dengan sukacita, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kita merayakan peresmian Sekretariat IKFH Undip. Yang berikutnya kita merayakan podcast kita yang nantinya ini menjadi ajang komunikasi kita, ajang pembelajaran kita, dan kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran ya Prof melalui podcast ini, dan kita nanti besok-besok menampilkan orang-orang yang luar biasa. Oh ya Prof, terkait dengan momen kan kita dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kan saya pribadi, saya sangat bangga Prof menjadi rakyat Indonesia, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Prof ya, yang kalau kita dengar-dengar di Jakarta kan infonya sudah menurun ya Prof ya, sudah kita memasuki beberapa daerah itu sudah zona hijau, tetapi di daerah justru bertambah Prof, semakin banyak seperti yang kita alami kemarin, mereka sekarang banyak mengalami yang berita-berita yang tidak mengenakan. Nah, yang harus kita lakukan ini kan Prof, dalam menangani pandemi COVID-19 ini, di Hari Kemerdekaan ini, bagaimana kita harus tetap bersatu hati untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Prof. Namun, biasanya kan kita kalau merayakan Hari Kemerdekaan kita itu kan Prof, kita dengan gegap gempita, kita lomba di sana-sini, panjat pinang, dan sebagainya Prof ya. Tapi kan di situasi pandemi COVID-19 ini Prof, kalau saya mengangkatnya ini bukan hanya perayaan, tapi semangat kemerdekaannya. Prof, aku butuh sekali Prof, bukankah begitu ya Prof ya? Bahwa yang utama yang kita ingin angkat itu bagaimana semangat kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kan Prof ini panutan kami ya. Prof menyemangati kita di dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ini di tengah pandemi COVID-19 ini, bisa berbagi dong Prof? Ya, begini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu begini. Kenapa teman-teman memilih peresmian atau peluncuran podcast ini pada tanggal 17 Agustus. Pada waktu kita bersama-sama memperingati peringatan 17 Agustus
pada ulang tahun yang ke-76. Pilihan ini sungguh luar biasa, sehingga semangat kemerdekaan inilah yang kemudian harus kita isi bersama. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di tengah-tengah pandemik ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kita sebagai warga negara harus bagaimana? Kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana di masa normal. Ya, benar. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu seluruh apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah, diusahakan oleh negara, itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berkeyakinan, bergotong royong seluruh stakeholder bangsa ini untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Memang harus kita akui masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tetapi bukan berarti pemerintah belum melakukan apa-apa. Oleh karena itu, peran kita mulai dari diri kita. Diri kita harus betul-betul menegakkan protokol kesehatan secara pribadi, di dalam keluarga, kemudian di dalam lingkungan kita yang terkecil, dan kemudian di lingkungan kita bekerja, dan di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus disiplin. Mau tidak mau kita harus berdamai dengan COVID-19. Cara berdamai adalah menegakkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai sedikit pun. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan juga ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh warga bangsa ini yang telah gugur karena COVID-19. Saya berharap tidak ada lagi korban-korban berjatuhan. Amin. Maka mari kita meningkatkan dan betul-betul menaati protokol kesehatan. Kalau kita harus dengan vaksin itu untuk melindungi, untuk menciptakan herd immunity, maka harus kita lakukan. Kalau kita menggunakan masker itu adalah salah satu upaya, maka kita hendaknya menggunakan masker. Makanya tadi pada waktu mau memulai podcast ini, wawancara ini, saya menanyakan, gimana ini kita pakai masker atau tidak? Semuanya sudah memenuhi protokol kesehatan. Sehingga kita hanya berdua, saya maka juga dengan kesadaran penuh melepas masker ini. Begitu ini selesai, saya harus menggunakan masker lagi. Itulah yang harus kita tegakkan, kita isi kemerdekaan. Dengan mematuhi itu berarti kita sebetulnya semangat kemerdekaan kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak Wilma. Wah, jadi menurut Prof, semangat kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus berdamai dengan pandemi, dengan COVID-19. Bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, baru lingkungan besar. Bukan begitu ya, Prof? Yeah. Jadi bagaimana kamu harus berdamai? Berdamainya bagaimana? Ya, kamu harus mengikuti protokol kesehatan. Selama kamu tidak mengikuti, itu tidak akan selesai. Yeah. Dan kamu harus mengikuti apa anjuran pemerintah. Yeah, anjuran pemerintah apa? Kamu harus divaksin. Ikutilah. Ya, ikuti vaksin dengan sebaik-baiknya. Karena pemerintah itu pemimpin kita ya, Prof ya. Iya. Jadi kita harus mengikuti. Jadi tidak perlu, benar ya Prof ya. Jadi kita ketemu benang merahnya bahwa semangat kemerdekaan itu tidak harus kita rayakan dengan panjat pinang atau perlombaan atau apa. Kita lakukan pada saat ini karena situasi kita yang sedang prihatin, tapi tidak mengurangi semangat kemerdekaan. Nah, itu kan Prof, saya nih tertarik, mohon maaf ya Prof ya. Dulu kan waktu saya kecil itu Prof, sering kita ditanya, apa sih arti kemerdekaan buat kamu? Apa sih arti kemerdekaan? Kita waktu kecil, terus kita SMP, SMA, kuliah, hingga sekarang juga kalau ditanya, apa sih arti kemerdekaan buat kamu? Nah, ini tertantang sekali untuk seorang Arif Hidayat.
Boleh dong, saya menanyakan. Kan yang namanya Arif Hidayat itu status negarawannya itu sudah melekat di diri seorang Arif Hidayat. Nah, menurut seorang Arif Hidayat, apa sih arti atau makna kemerdekaan itu menurut pandangan seorang Arif Hidayat? Biar kita juga bisa, Prof. Oh, ternyata seorang Arif Hidayat yang sangat kita kagumi, negarawan, begini loh arti kemerdekaannya. Boleh, Prof ya? Ya, begini. Saya mengartikan kemerdekaan tidak hanya sekedar secara fisik lepas dari penjajah. Tapi kemerdekaan yang saya artikan adalah kita semua bersama-sama merdeka dalam segala bentuk apapun. Kita merasa bisa hidup di negara yang betul-betul memberikan kesempatan kita untuk berkembang. Berkembang sebebas-bebasnya dalam pengertian diikat oleh agama, diikat oleh adat kebiasaan, diikat oleh peraturan perundangan. Jadi tidak bisa kebebasan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Tapi di semua aspek kehidupan, kita bebas untuk mengembangkan diri, kita bebas untuk melakukan segala sesuatu apapun dalam batas-batas koridor yang telah ditentukan bersama. Nah, koridornya apa? Koridornya batasan agama, batasan adat istiadat, batasan peraturan perundangan. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang penting juga, di era ini, negara itu sudah bisa memberikan satu kondisi di mana setiap warga negaranya itu bebas untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak saja didasarkan pada kehendak dirinya, tapi harus juga menghormati kepada apa yang sudah ada dalam masyarakat. Jadi kita mempunyai hak, tapi kita juga mempunyai kewajiban. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak, karena apa? Kita itu hidup bukan di dalam satu negara yang menganut liberalisme, bukan negara yang menganut individualisme, bukan menganut negara yang komunalisme, tapi kita menganut berhidup dalam suatu negara yang berdasarkan pada Pancasila. Itu yang membatasi. Itulah koridor bagaimana kita membangun kemerdekaan. Ya. Jadi dalam alinea keempat itu sudah kita jelas ditentukan visi misi nasional apa. Kita boleh berbeda apapun, tetapi kita sudah dipersatukan oleh visi misi tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah yang bersama-sama harus kita tuju. Ya, kita tidak boleh lepas dari itu. Misalnya saya berkecimpung di bidang yudikatif, hakim Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai guru besar ilmu hukum, maka juga saya berbeda dengan teman-teman yang mempunyai profesi lain. Tapi kita dipersatukan oleh visi misi tujuan nasional yang sama dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yang ada di pembukaan. Untuk itu kita harus didasari apa? Didasari ideologi Pancasila. Itu menjadi pegangan kita dalam mengisi kemerdekaan. Menarik sekali, Prof. Prof, ini seperti saya waktu kuliah, jangankan kuliah, saya selalu bilang, bicara sama Prof itu pasti ada ilmu yang saya dapatkan, nggak sia-sia. Jadi saya udah dapat ilmu, dapat gratis lagi. Wow, Prof ini udah berapa SKS ini. Jadi, nah kita ini kan Prof live ya, Prof ya, baik secara Zoom meeting ataupun melalui channel YouTube kita IKPDH official. Nah nanti Prof kalau ada ini, saya selalu ngelihat kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan melalui Zoom meeting nanti saya sampaikan ya, Prof ya. Yang penting silakan. Ada kaitannya. Nah, menarik sekali. Kan tahun ini 2021 ini kan
tema kemerdekaan kita kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, kalau saya tahu kan yang namanya Arif Hidayat itu seorang, kalau saya menyebutkan ya Prof ya, Bapak ideologi kita Pancasila. Nah, berbicara dengan mengenai ideologi Pancasila. eh, dari dulu kan kita tahu ya Prof ya, bahwa banyak sekali yang ingin mengganti ideologi kita Pancasila secara inkonstitusional dengan ideologi baik yang beraliran ekstrim kanan maupun yang beraliran ekstrim kiri. Nah, yang menjadi kita pengen pendapat Prof, kita sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab, wajib menjaga ideologi Pancasila kita ini. Dan menjaga ideologi Pancasila ini kan sudah menjadi tugas utama kita ya Prof ya, bersama. Nah, kalau boleh dong Prof menjelaskan ke kita-kita, ideologi Pancasila ini itu sebagai falsafah bangsa Indonesia ini, uh, bagaimana sih caranya di usia yang ke-76 ini kita bisa menjaganya agar tetap berdiri kokoh. Walaupun ada ancaman yang datang, uh, itu tidak akan goyah. Kan kalau kita melihat ibarat pohon ya Prof ya, atau tiang, semakin walaupun kencang sekali pohonnya itu, anginnya itu meniup, dia tetap berdiri kokoh. Walaupun memang ada pohon, semakin kencang kayak kita lihat di pantai itu, dia akan miring. Atau ada pohon tiang yang tumbang. Nah, kita kan tidak mau, Prof, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai murid-murid Prof, itu seperti tiang yang tumbang atau pohon yang miring. Kita mau tetap berdiri teguh dengan berlandaskan ideologi Pancasila sebagai falsafah negara kita. Gimana ya, Prof ya? Ya, begini ya. Era kemajuan teknologi yang tadi saya katakan penuh dengan ujaran-ujaran di media sosial yang sifatnya hoax atau sifatnya intervensi dari ideologi yang sifatnya transnasional, itu bisa dilawan dengan apa? Ya salah satunya kita harus menguasai media sosial juga. Maka saya mohon para generasi muda, salah satu upaya, kalau kita hanya melakukan seminar-seminar, seminar itu dihadiri oleh berapa orang sih? Paling 200 orang, 300 orang, 150 orang. Tapi kalau kita menggunakan media sosial, kita bangun influencer-influencer yang mempunyai pemahaman sehingga mampu untuk menyiarkan konten-konten dalam upaya untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu akan lebih ampuh untuk menangkal intervensi, hoax, dan ujaran-ujaran kebencian. Oleh karena itu, pada kesempatan tadi yang pertama saya katakan, mari IKFH membangun satu konsep, yaitu dengan memberikan pembelajaran melalui kanal-kanal semacam podcast yang pada sore hari ini kita bangun. Karena apa? Karena dengan sekali kita melakukan berkomunikasi begini, itu bisa dinikmati oleh banyak sekali ya, hadirin atau pendengar yang mengikuti podcast semacam ini daripada kita hanya sekedar itu. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat juga melalui pendidikan. Pendidikan, misalnya kita mulai dari pendidikan dalam keluarga, penanaman nilai-nilai yang mengandung penghayatan, pengamalan terhadap Pancasila, kita mulai dari pendidikan di keluarga, pendidikan kemudian meningkat, dan di pendidikan dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Dan itu tidak pernah putus. Terlebih lagi negara sekarang sudah punya BPIP. Nah sebetulnya BPIP itu juga harus membangun. Jadi saya sudah pernah menulis satu tulisan, ayo kita bersama-sama menumbuhkan influencer-influencer yang paham mengenai
konten-konten mengenai pendidikan Pancasila. Nah, kalau kita mampu membangun, menumbuh kembangkan influencer-influencer yang demikian, maka seluruh media sosial kita penuhi dengan pembelajaran, penghayatan, pengamalan terhadap Pancasila. Contoh-contoh yang sederhana harus kita tunjukkan. Apalagi yang kemudian kita pemimpin-pemimpin bangsa ini mampu memberikan keteladanan mengenai itu. Saya sering di bidang hukum mengatakan, hukum Indonesia hendaklah kita bangun hukum yang berketuhanan. Hukum Indonesia hendaklah kita bangun hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum yang berpihak pada kerakyatan. Hukum yang berpihak kepada kesejahteraan. Hukum yang berpihak kepada rakyat kecil. Marilah kita bangun hukum-hukum yang demikian itu. Hukum-hukum yang demikian adalah hukum-hukum yang berwatak Pancasila. Jangan kita membangun hukum yang menalurikan, bukan berwatak Pancasila. Malah kita kadang-kadang berhukum menalurikan sistem hukum yang dibangun berdasarkan pada ideologi lain. Misalnya, kita menalurikan hukum common law, menalurikan hukum civil law, atau menalurikan hukum yang hanya berbasis pada agama tertentu. Kita harus membangun hukum yang berbasis berwatak Pancasila. Yang bagaimana itu? Mari kita isi. Apalagi setiap kuliah-kuliah saya di program S3 selalu saya tekankan, mari kita bangun hukum yang berwatak Pancasila. Sering kita baca itu, sering kita tulis penelitian-penelitian semacam itu. Nanti pada satu saat maka akan terbentuk hukum yang berwatak Pancasila. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Nah, itulah maka saya selalu mengatakan di program Doktor Ilmu Hukum Undip, mari kita mulai tidak menalurikan hukum yang mempunyai watak ideologi lain. Mari kita bangun hukum yang berwatak Pancasila. Dimulai dari mana? Dimulai dari pada waktu kita menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi. Kalau itu isinya itu semua, nanti semua akan terbangun menjadi satu sistem hukum Pancasila. Karena sistem hukum kita mestinya harus berbeda. Beda dengan sistem common law, beda dengan sistem civil law atau sistem agama tertentu. Mari kita isi kemerdekaan ini di bidang yang kita tekuni bersama, yaitu hukum yang berwatak Pancasila. Nah, disinilah represif harus mengisi, ya. Makanya kanal ini saya mohon untuk bisa mempunyai peran yang signifikan dalam rangka untuk itu. Tapi tidak semata-mata di bidang hukum, karena konstitusi kita mengatur seluruh aspek kehidupan. Kebetulan misalnya Ketua IKF yang sekarang adalah ahli hukum pertambangan dan mineral. Nah, bagaimana nanti Mas Dr. Reddy bisa mengisi podcast ini? Hukum yang baik, hukum yang berwatak Pancasila, yang mengatur masalah pertambangan dan mineral. Ada teman yang lain misalnya, Sekjen IKFH, Mas Dirge. Komunikasi. Ya, ahli mengenai komunikasi, berkecimpung di bidang telekomunikasi. Mari bangun hukum telekomunikasi yang berwatak Pancasila. Kemudian, bendahara kita, Mas Binsar. Mas Binsar adalah seorang praktisi hukum. Mari jadikan hukum ini jangan sebagai komoditi, tapi hukum yang berkeadilan, hukum yang berketuhanan. Kita bangun menjadi pelopor di bidang, jangan menjadikan hukum sebagai komoditi. Itulah yang harus kita bangun. Kita mempunyai peran yang signifikan untuk itu. Saya kira itu. Menarik sekali, Prof. Jadi sebenarnya Prof itu maunya,
kalau kita mau menjadi generasi muda, generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan, ya bisa dilakukan melalui media-media elektronik. Sekarang kan sudah high teknologi ya, Prof ya. Kita tumbuhkan influencer-influencer karena kalau kita seperti ini podcast ini ya, Prof ya, bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada, sampai di luar negeri juga semua, dan bisa dibuka, ditonton kembali. Oh, tadi Prof Arif bicara tentang ideologi Pancasila. Oh iya, apa ya? Bisa ditonton kembali. Jadi eh, Prof selalu jangan bos. Intinya kan Prof berarti Prof sebagai yang pemimpin bangsa itu jangan jangan ya sudah kamu jadi pemimpin, ya sudah stuck di situ. Enggak dong, tetap kamu dong berikan pemahaman, berikan pendidikan-pendidikan buat generasi-generasi muda. Nah, yang berikutnya Prof tadi mengatakan, ayo dong sebagai generasi muda dimanapun, bidang apapun kalian geluti, tetap kalian harus misalnya seperti ketum kita di bidang pertambangan, tetap geluti hukum pertambangan tapi berlandaskan ideologi Pancasila. Menarik sekali Prof. Jadi hal-hal seperti itu pokoknya intinya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berkeadilan. Bukan begitu ya Prof ya? Ya. Oke, terima kasih Prof. Jadi kita masih berbicara tentang ideologi Pancasila ya. Kan setiap yang saya lihat ya Prof ya, dalam setiap era kan Pancasila sebagai ideologi bangsa itu tetap harus kita perkuat ya Prof ya. Karena ya pasti akan ada yang aliran kiri, aliran kanan yang tetap akan mengganggu. Jadi termasuk dalam memasuki era kita sekarang ini 5.0, Pancasila sebagai ideologi bangsa justru harus semakin kita perkuat lagi ya Prof ya. Bagaimana kita memperkuat identitas bangsa kita, identitas nasional kita. Apabila kita kalau kita berbicara tentang memperkuat identitas bangsa, kita perlu dong Prof memperkuat revitalisasi Pancasila sebagai ideologi kita. Bukan begitu ya Prof ya? Ya. Nah, boleh Prof dijelaskan Prof revitalisasi Pancasila? Itu tadi apa yang sudah saya sampaikan itu kan aktualisasi dan revitalisasi. Terutama yang apa saya sampaikan di bidang hukum. Bagaimana membangun hukum yang berkarakter Pancasila. Nah, kita bisa dengan podcast ini memanggil atau meminta narasumber yang tidak hanya dari hukum. Misalnya Semua dari aspek ekonomi, itu. dari Oke. teknologi, ya, dari semua, dari bidang pendidikan misalnya, kita ajak untuk berdiskusi bagaimana melakukan aktualisasi dan revitalisasi ideologi dasar negara di semua aspek kehidupan. Ya. Karena apa? Era sekarang ini tantangan ideologi kita luar biasa. Karena perlu kita ketahui, di era global yang sekarang ini, batas-batas negara itu semakin artifisial. Kita itu dengan adanya kemajuan teknologi, itu pengaruh dari ideologi lain, pengaruh dari paham-paham lain, itu bisa langsung menusuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang sudah melek teknologi. Nah, mereka kalau dicekoki terus oleh intervensi ideologi negara lain atau ideologi transnasional, ya jebol akhir. Makanya saya pernah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, itu kita sekarang itu mempunyai tantangan yang lebih berat. Apalagi memang ada pengaruh yang luar biasa yang berasal dari luar. Mau tidak mau kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Saya sangat khawatir kalau ini tidak segera kita lakukan, nanti 20 tahun lagi generasi muda tidak paham dan tidak persis tahu bagaimana cita-cita the founding fathers, maka mereka akan mudah saja, Pancasila nggak ada gunanya, bisa bilang begitu. Itu kan sangat bahaya. Karena menurut saya, Indonesia yang masyarakatnya heterogen,
itu paling baik, paling ideal dikelola berdasarkan ideologi Pancasila dalam bernegara. Masyarakat kita itu sangat heterogen. Mengelola bangsa Indonesia itu sangat susah. Karena apa? Jumlah penduduknya banyak, jumlah wilayahnya tersebar luas, ya. Kita terdiri dari ribuan pulau. Kalau tidak sangat hati-hati dikelola, maka bisa terjadi perpecahan yang luar biasa. Kita bisa berkeping-keping. Kemudian kita, negara, saya sering membaca, dan saya senang sekali, yang mengibaratkan Indonesia itu adalah negara sebagaimana secuil dari surga. Itu kan luar biasa. Kenapa secuil dari surga yang diejawantahkan di dunia? Karena negara kita itu kaya sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian negara kita itu indahnya luar biasa. Kalau kita kemudian tidak hati-hati, maka bahaya sekali. Saya sering menyebut juga, kalau nanti pada 20 tahun lagi tidak paham mengenai ideologi negara, tidak paham mengenai cita-cita kemerdekaan dari the Founding Fathers, sangat bahaya itu. Oleh karena itu, kita harus memperkuat ini melalui media-media yang sekarang ini dikuasai oleh generasi muda. Tantangannya sudah sangat berbeda, dan tantangannya sudah lebih berat daripada era-era sebelumnya atau era pada waktu saya. Dan itu secara sistematis sebetulnya pengaruh itu sudah dilakukan oleh negara lain atau oleh ideologi lain. Karena pengen menguasai Indonesia. Menguasai itu ya mungkin menguasai secara fisik tidak, tapi bisa menguasai secara hukum. Lah menguasai secara hukum itu juga bahaya. Karena nanti kita sangat tergantung pada mereka dari sisi hukum. Siap, Ya, jadi itulah yang kita harus betul-betul waspada, betul-betul hati-hati, karena negara kita adalah negara yang susah dari sisi apapun untuk dikelola. Oleh karena itu membutuhkan soliditas, kegotong royangan, kesadaran bersama untuk hidup bersama. Disatukan oleh visi misi yang ada di pembukaan alinea keempat. Itu Mbak Wilma. Prof, aku tuh banyak sekali masih yang pengen aku tanyakan. Banyak sekali, tapi boleh dong Prof. Ada sih, sebenarnya saya tuh pengen minta closing statement dari Prof, tapi ini belum. Aku lihat Prof kan pakai tanda kehormatan Prof. Prof itu kan seorang guru besar ilmu hukum tata negara Undip. Terus pernah menjabat sebagai wakil ketua MK selama 8 bulan. Terus menjabat sebagai ketua MKRI yang terpilih secara aklamasi loh Prof. Yeah. Itu untuk 2 periode, luar biasa. Terus menjabat juga sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis Asia. Terus dan hingga saat ini juga Prof kan menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Dan saya tahulah bagaimana Prof bagaimana untuk dalam membuat suatu putusan sangat-sangat luar biasa yang integritasnya. Nah, selain itu yang tadi saya lihat Prof juga pernah mendapat bintang Mahaputra Pradana dari negara dan mendapat bintang penegak demokrasi dari Presiden Kazakhstan. Benar ya Prof ya? Ya, wah, luar biasa. Prof, ini sih buat kita-kita yang masih muda ini. Saya kan dengan banyaknya itu kan satu pun mungkin kita susah untuk membayangkan bisa ngasih dapat. Apa sih yang melatar belakangin Prof untuk bisa seperti sekarang ini? Atau pernah nggak kepikiran ke Prof, aku akan seperti ini, atau aku akan seperti apa? Atau siapa yang paling memiliki andil untuk menjadikan Prof seperti ini? Karena aku pernah membaca Prof, Prof pernah menjelaskan bahwa pada saat Prof diangkat menjadi Hakim Konstitusi yang pertama, Prof itu bilang, untuk menjadi Hakim Konstitusi saya tidak pernah berbayangkan
Prof hanya bercita-cita menjadi seorang pendidik, menjadi dosen, dan itu sudah menjadi pekerjaan yang sangat menarik buat seorang Arif Hidayat. Boleh cerita Prof, siapa yang menjadi inspirasi Prof, apa yang melatar belakangin Prof, dan siapa yang mempunyai andil yang besar untuk menjadikan seorang Arif Hidayat? Ya, ini pertanyaan yang sangat pribadi ya Mbak Wilma ya. Begini, jadi saya lulus sarjana hukum itu tahun 80. Pada waktu itu saya sebetulnya pengen bekerja di satu kementerian negara, yaitu Kementerian Negara di bidang hukum kan. Tapi kemudian begini, ibu saya kebetulan kenal satu organisasi masyarakat dengan Profesor Sachipto Raharjo. Oh iya, guru besar kita. Ya, guru besar kita, guru kita bersama. Dan kemudian saya waktu itu juga punya pacar yang juga mahasiswa Fakultas Hukum yang adik kelas saya. Pada waktu saya mau mendaftar ke instansi atau lembaga negara itu, kemudian ibu saya dan pacar saya ini bilang begini, mau jadi dosen saja. Jadi ada andil mantan pacar ini ya Prof ya? Iya, terus kemudian setelah itu saya dalam sejarah hidup saya belum pernah melamar pekerjaan. Karena pada waktu itu langsung dosen. Ya, saya langsung diterima di Undip menjadi tenaga pengajar di Undip. Saya tidak melamar, tapi langsung pada waktu itu saya diminta ikut penataran P4. Ikut penataran P4, ternyata saya lolos dan lulus P4 masuk 10 besar. Memang pintar dari dulu ya Prof ya? Enggak, itu pintarnya karena pacar saya. Mantan pacar. Ya, saya enggak pintar, tapi mungkin karena itu tadi, garis tangan saya dapat jodoh yang bisa membackup saya gitu. Ya. Terus saya jadi dosen. Saya ketemu, saya menghadap Profesor Sachipto sebagai dekan waktu itu. Prof. Sachipto mengatakan begini, Arif jadi dosen itu nggak bisa kaya loh. Oh iya. Arif kan tahu saya. Iya. Saya kan nggak punya apa-apa. Tapi Arif kalau mau jadi dosen, ya silahkan. Tapi itu tadi nggak bisa kaya. Dalam hati saya, nah, saya punya prinsip kaya itu kan di hati. Ya, masing-masing. Ya, masing-masing kalau kaya itu rasanya di hati. Kalau kita hanya ngantongi uang 500.000 tapi rasanya kaya kan sudah kaya kan. Iya benar Prof. Tapi kalau kita punya apapun tapi merasa itu belum masih cukup miskin. Kan masih miskin bisa saja. Kan? Iya benar Prof, benar Prof. Ya. Benar. Pesan Profesor Sachipto waktu itu begitu, ya sudah Arif masuk jadi dosen. Terus saya jadi dosen. Nah, pada waktu itu saya segera pada awal-awal saya langsung sekolah S2. Setelah pulang dari S2, saya di Undip selalu, karena waktu itu masih sedikit sekali yang lulusan S2. Saya tahun 84 sudah lulus master dari Universitas Erlangga. Oke. Jadi S2-nya di Erlangga ya Prof ya? Iya. Saya lulus S2 dari Erlangga dan secara cepat saya berkarir jadi dosen dan akhirnya saya bisa menempuh pendidikan S3 dan lulus sebagai doktor. Pada tahun 99, saya sebetulnya bersama teman-teman mau diajak mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR dari satu partai politik. Tapi saya izin Prof. Cep, saya kalau begini, loh Arif, Anda dosen, belum jadi profesor kok udah mau pergi. Gitu. Udah selesaiin doktornya dulu, terus nanti kejar profesornya. Nah, setelah saya dapat profesor, saya jadi dekan. Saya waktu jadi dekan itu Pak Prof. Jimli Asidiki diskusi dengan saya, Arif daftar hakim MK. Gitu. Nah, saya juga ke Prof. Sachipto. Arif tolong diselesaikan dulu dekannya. Ya, tolong saya titip Fakultas Hukum. Nanti kalau sudah selesai Fakultas Hukum, terserah Arif mau kemana. Nah, kebetulan saya kenal juga
Prof. Mahfud. Setelah saya selesai jadi dekan, maka ada lowongan untuk menggantikan Prof. Mahfud, yang waktu itu saya kemudian mendaftar lewat jalur Dewan Perwakilan Rakyat. Fit and proper di Dewan Perwakilan Rakyat ternyata meloloskan saya untuk jadi hakim konstitusi. Wow. Ya pokoknya saya mengalir saja, apa yang terbaik saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan syukur alhamdulillah saya bisa menjadi wakil dan bisa menjadi ketua. Dan kalau tidak salah itu satu-satunya yang terpilih secara aklamasi. Ketua MK itu ya. Dua kali, Prof. Dua kali. Iya, tidak melalui voting. Iya. Itu kan berarti memang Tuhan berkehendak. Percaya, begitu. Prof. Dipercaya. Iya, jadi berkehendak begitu. Dan kebetulan pada waktu saya ketua menggantikan Bapak Dr. Pak Dr. Hamdan Zulfa, saya juga mewarisi tongkat estafet kepemimpinan sebagai Presiden Asosiasi MK. Nah, itu Prof. Se-Asia. Iya, luar biasa sekali. Saya sering menjadi narasumber di tingkat internasional. Saya menyampaikan juga bagaimana bahwa MK Indonesia itu selain sebagai the guardian of the Constitution, MK Indonesia itu juga sebagai the guardian of state ideology. Ya, sebagai pengawal Pancasila, pengawal ideologi negara. Nah, itu agak membedakan dengan Mahkamah Konstitusi yang ada di negara-negara lain. Pada waktu itu saya sangat terkesan. Waktu berkunjung ke Aljazair, saya diminta untuk menjadi narasumber. Saya menceritakan mengenai MK sebagai the guardian of state ideology. Pada waktu itu yang hadir hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair, hakim Mahkamah Agung di Aljazair, juga beberapa anggota parlemen dan kabinet dari negara Aljazair. Dan makalah saya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi sungguh Arab, Prof. Iya, bukan Inggris. Bukan Inggris, tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, kemudian langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kemudian menjadi sahabat dekat dari Presiden MK Aljazair yang sekarang sudah meninggal dunia. Beliau ahli filsafat hukum internasional juga. Makanya beliau tertarik dengan apa yang saya sampaikan, bahwa MK Indonesia adalah the guardian of state ideology. Itu karena kemudian saya jadi bersahabat dengan beliau. Prof itu kemudian benar. Pada waktu saya menjadi Presiden Asosiasi MK se-Asia, saya juga dengan didukung oleh Sekjen MK, saya berinisiatif untuk mendirikan Jakarta itu menjadi sekretariat tetap dari organisasi MK se-Asia ini. Maka sekarang MK Indonesia adalah sekretariat tetap Asosiasi MK se-Asia. Terus kemudian yang membanggakan saya pada waktu Kongres WCTJ, World Conference, ya, jadi organisasi dunia MK dan dunia, lembaga sejenis di dunia yang anggotanya 118 negara, saya terpilih untuk mewakili benua Asia menjadi anggota tetap dari Venice Commission. Jadi sampai sekarang ini MK Indonesia masih menjadi anggota WCCJ, biro tetapnya. Dan perdananya, Prof. Seperti sekarang dong, podcast kita perdana. Jadi ada keterkaitannya podcast kita perdana. Prof juga yang membuat MK Republik Indonesia menjadi perdana. Sekretariat tetap yang pertama lagi. Wow. Prof, wajar dong Prof menjadi idola semua generasi penerus. Tapi itu mengalir saja. Jadi saya enggak tahu kenapa bisa legowo ya Prof ya? Enggak ini ya Prof. Padahal saya waktu itu yang di Kongres Dunia di Lithuania, di Vilnius, saya tidak berkampanye, tidak apa-apa, tapi saya menunjukkan
ini loh Indonesia punya MK begini, MK-nya Indonesia begini, ternyata mereka tertarik. Akhirnya saya sering diminta untuk pertemuan MK se-Eropa, MK yang berbahasa Perancis, saya diminta untuk menjadi narasumber. Saya menceritakan The Guardian of State Ideology. Nah, kemudian pada pertemuan itu juga Indonesia terpilih untuk menjadi host atau tuan rumah. Tuan rumah dari penyelenggaraan konferensi MK sedunia pada tahun 2022. Wah. Nah, kemudian saya berinisiatif juga itu pada saat Prof masih sebagai ketua kan, Prof? Ketua, ya, ketua. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan, Prof. Betul, ya. Wow. Itu mengalir saja, saya. Tapi itu tidak bisa lepas dari dukungan seluruh staf yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya. Sekjen kita itu mendukung sekali pada waktu saya melakukan kunjungan-kunjungan. Ya, Prof. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga begini. Jadi saya berinisiatif mengadakan kerjasama dengan MK Afrika. Pada waktu itu MK sebelumnya nggak ada. Oke. Waktu itu MK Afrika masih dipimpin oleh Presiden MK Afrika Selatan, Pak Mogeng namanya. Terus saya mengatakan kita kerjasama. Terus MOU-nya ditandatangani antara MK Asia dengan MK Afrika. Kemudian saya berinisiatif sekaligus mengadakan pertemuan MK Asia Afrika, meneruskan ide dari Bung Karno, ada konferensi Asia Afrika. Ini luar biasa. Konferensi MK Asia Afrika. Terus kemudian pembicaraan saya dengan Presiden MK Turki juga menghasilkan nanti September ada pertemuan MK dan lembaga sejenis negara-negara OKI nanti di Bandung pada bulan September. Itu atas pembicaraan saya dengan Presiden MK Turki yang kebetulan secara pribadi saya bersahabat dengan beliau. Jadi banyak hal yang kita lakukan secara internasional. Tapi kan Prof melakukannya itu semua pada saat Prof jadi ketua kan sangat banyak pekerjaan Prof. Tapi Prof masih bisa memikirkan itu semua bagaimana untuk kemajuan negara Indonesia kita ini melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, Prof mau mengadakan kerjasama juga nanti di September, tapi kan itu Prof sebagai hakim konstitusi. Jadi luar biasa banget Prof. Prof, saya udah nggak bisa bilang apa-apa karena masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tapi panitia sudah bilang waktunya masih banyak rangkaian acara kita, Prof. Prof, satu yang saya minta dari Prof, tetaplah membimbing kami, tetap jadi Bapak kami, dan tetap jadi guru kami, dan jangan bosan diundang kami lagi. Ya Prof ya, itu Prof harus janji. Saya mau minta closing statement, tapi nanti waktunya udah kurang, Prof. Prof, kami sangat berterima kasih banyak untuk ini termasuk sharing ilmu dan ini akan sulit lah kami dapatkan di mana-mana ya Prof ya. Jadi terima kasih untuk waktu Prof yang udah Prof sampaikan dari siang tadi hingga menjelang sore ini. Ada sedikit kenang-kenangan, tapi kenang-kenangannya bukan sesuatu yang gimana, tapi buat podcast IKA Eva Undip ini luar biasa, Prof. Ini bentuk rasa terima kasih kami, bentuk rasa sayang kami kepada Prof. Jadi luar biasa, Prof. Jadi jangan lihat harganya, jangan lihat modelnya. Ini spontan, Prof. Ini spontan. Terima kasih, Prof. Oh, ini ada di sini ya. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Prof berkenan. Terima kasih sekali. Iya. Ini lukisannya lebih cakep daripada itu karena nggak ngelihat di podcast, Prof. Kalau saya ngelihat kan, saya pasti bilang lebih cakep, Prof. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Kita kan sudah vaksin ya, Prof ya. Ya. Sudah di swab lagi dan sering ketemu. Okay. Prof, sini Prof, saya pegang lagi ya, Prof ya.
Tapi terima kasih. Ini sedikit kenang-kenangan spontan ini, Prof. Tidak ada direncanakan, cuman karena bentuk terima kasih kami, Prof, sudah bersedia membimbing kami. Dan satu lagi ya, Prof, ya. Seperti Prof janji Prof akan tetap mendukung kami, apapun, mensupport kami, apapun kegiatan kami. Dan tetap Prof itu akan sering-sering kami undang. Ya, selama ini luar biasa ya, Prof, selalu. Setiap diundang, pasti ada menyempatkan waktunya. Jadi, luar biasa. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa ya, Prof, ya. Buat kita, buat IKPDH Undip, buat podcast regresif, kehadiran Prof di perdana ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi virus-virus yang baik. Bagaimana berhukum yang baik, bagaimana kita tetap teguh mempertahankan ideologi kita Pancasila, apapun goncangan-goncangan, dan kita tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, karena generasi penerus belum tentu mereka memahaminya, tapi dengan ketidakbosanan kita, keterusan kita untuk memberitahu ke mereka mengenai ideologi Pancasila kita tidak akan tergoyahkan. Begitu ya, Prof, ya. Amin. Amin. Akhir kata, Prof. Sudah ya. Saya Wilma Silalai dan segenap pengurus IK Eva Undip mengucapkan terima kasih, Prof, yang luar biasa sebesar-besarnya untuk Prof. Dan salam hormat kami juga, Prof, untuk keluarga. Salam sehat juga untuk Prof. Ya, salam sehat, merdeka, salam Pancasila. Ya, terima kasih, Prof. Mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu. Saya sendiri masih banyak sebenarnya yang saya ingin tanyakan ke narasumber kita, Prof. Arif Hidayat. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membaca atau menanyakan kepada teman-teman yang hadir atau Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang hadir di Zoom meeting kita atau di YouTube kita. Jadi mohon maaf, nanti di lain kesempatan kita masih bisa menyiapkan waktu kita dan kita masih bisa mengundang narasumber kita, Prof. Arif Hidayat. Demikian Sobat Regresif, dimanapun berada, kita akhiri bincang-bincang kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Prof. Arif Hidayat, bermanfaat untuk kita semua. Yang jelas, tetap jaga kesehatan, ingat prokes, dan tetap Halo, Assalamualaikum. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka. Namanya? Saya Wilma Sambon. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.